Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian BUMN menyampaikan sejumlah BUMN yang memiliki utang yang besar. Beberapa di antaranya adalah PT Perkebunan Nusantara, PT Kereta Api Indonesia, Persero, dan BUMN-BUMN karya lainnya. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan adanya beberapa BUMN yang memiliki utang yang cukup besar hingga saat ini. BUMN tersebut salah satunya PT Perkebunan Nusantara dengan nilai utang yang ditaksir sebesar 40 triliun rupiah. Erick Thohir mengatakan dengan adanya BUMN yang memiliki utang cukup besar maka program restrukturisasi utang akan terus dilakukan. Hal ini menyusul adanya kesuksesan dalam restrukturisasi utang PT Krakatau Steel Persero Tbk. Belanja dari kisah sukses tersebut diharapkan restrukturisasi utang pada BUMN lain juga dapat berjalan dengan baik. Tentu akibatnya ada perusahaan-perusahaan yang sejak awal mempunyai hutang yang cukup tinggi. Nah ini menjadi juga harus direstrukturisasi. Alhamdulillah kita punya track record yang baik ketika kita mencoba merestrukturisasi Krakatau Steel. Nah tentu sekarang challenge yang kita hadapin ini ada 3. Salah satunya PTPN yang mempunyai nilai hutang cukup besar yaitu 40 triliun lebih ya. Dan juga di karya-karya yang memang masih berjalan dan tentu di beberapa hal lain di industri yang memang pada saat ini kondisinya harus kita hadapi seperti pariwisata. Erick menambahkan besarnya nilai utang beberapa BUMN ini dipastikan karena adanya dampak pandemi COVID-19 yang turut serta menurunkan tingkat kinerja operasional perusahaan secara signifikan, seperti yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia Persero. Selain itu besarnya utang BUMN ini juga telah menyasar BUMN karya yang dipastikan membutuhkan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai utang menggundung bagaimana kinerja BUMN sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ekonomi Indef. Mas Bima Yudhistira, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review Mas Bima. Sehat selalu Mas Bima. Ya. Baik, Mas Bima, sampai September 2020 Kementerian BUMN mencatat utang BUMN mencapai 1.682 triliun rupiah. Angka ini wajar atau tidak, Mas Bima? Ya, kalau kita melihat sepanjang 2020, itu hampir sebagian besar BUMN atau 70% dari semua sektor BUMN, khususnya BUMN energi, BUMN konstruksi atau BUMN karya, bahkan BUMN di sektor kesehatan juga mengalami penurunan pendapatan. Nah, pandemi berdampak sampai mengurangi 90% pendapatan dari BUMN secara total. Nah, sehingga jalan yang paling mudah itu adalah memang mempertahankan bagaimana biaya operasional tetap rendah, sekaligus juga menarik pinjaman baru. Nah, permasalahannya kenaikan utang untuk menutup biaya operasional karena pendapatan sedang turun, ini masuk kepada BUMN yang secara kinerja memang sudah bermasalah bahkan sebelum pandemi COVID-19. Nah, disinilah yang kemudian kalau pertanyaannya apakah wajar atau tidak wajar, maka kita bertanya dulu bagaimana kinerja BUMN ini bahkan sebelum masa pandemi. Kita melihat bahwa BUMN ya seperti Garuda Indonesia ini kan sudah mengalami masalah keuangan cukup berat bahkan jauh sebelum pandemi. Sehingga kenaikan utangnya belum tentu bisa meningkatkan kinerja. Tapi ini hanya tambal sulam saja. Nah, disinilah tingkat resikonya menjadi lebih tinggi karena kinerja belum tentu membaik, tetapi utang terus meningkat, sementara kita belum tahu pemulihan ekonomi kapan akan terjadi. Baik, artinya secara mitigasi resiko, katakanlah untuk perusahaan BUMN yang performanya sudah tidak baik begitu, tapi kemudian menambah utang, ini akan justru menambah resiko. Ya, karena di satu sisi bagaimanapun juga ya, BUMN ini kan harapannya bisa menciptakan lapangan kerja, bisa berkontribusi terhadap dividen kepada pemerintah. Jadi pemerintah menyuntik PMN, feedbacknya mendapatkan penerimaan dari pajak, kemudian penerimaan dalam bentuk dividen.
Nah, ketika situasi yang terjadi sekarang ini penerimaannya turun, sementara BUMN-nya terlilit utang, maka ini akan jadi beban, bukan hanya bagi BUMN sendiri, ya, seperti misalkan penurunan rating dari surat utangnya, atau kemudian kredibilitas dari BUMN yang bermasalah itu juga akan sulit mendapatkan pinjaman baru, tapi juga kalau sampai terjadi gagal bayar, utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek, ini akan menyeret juga APBN untuk melakukan bailout atau penyelamatan secara lebih besar. Padahal APBN-nya sedang defisit cukup tinggi. Ada multiplier effect yang tentu saja berdampak kepada APBN. Baik, secara polanya yang berjalan sejauh ini, Mas Bima, keberadaan utang tentu saja sejatinya dapat membantu operasional perusahaan agar dapat beroperasi lah kondisinya, asumsinya with or without pandemi COVID-19. Kalau dilihat dari BUMN sendiri ketika memang disuntikan utang ataupun memang meminjam dana begitu, adakah perbaikan dari kinerjanya? Artinya kan tujuan mengapa kemudian meminjam uang adalah untuk mendukung kinerja begitu. Tapi sejauh ini pola yang terbentuk seperti apa? Ya, kita bicara jauh sebelum pandemi COVID-19 misalnya, ya, utang Garuda itu sudah meningkat cukup tajam, kemudian kinerja keuangannya masih mengalami kerugian secara terus-menerus. Nah, ini kan artinya jadi pertanyaan, tidak bisa sederhana itu menyalahkan situasi pandemi, tapi kita harus melihat ke belakang bagaimana kinerja manajerial, bagaimana strategi bisnis dari BUMN-BUMN itu. Nah, ini kan yang menarik ya, itu satu contoh adalah Garuda. Yang kedua adalah di BUMN-BUMN karya. Dulu itu ada istilah utang untuk leverage, atau utang itu untuk meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan ekspansi bisnis, sehingga ke depan ini selain utangnya bisa dilunasi, juga bisa kenaikan profit terjadi. Tapi kita melihat bahwa banyak BUMN karya itu diberi penugasan yang cukup berat. Disuruh bangun jalan tol, disuruh membuat konstruksi proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, sementara yang kita lihat sendiri, BUMN itu sekarang sedang kesulitan karena antara rencana proyek strategis nasional dengan return yang diharapkan itu tidak sesuai. Sehingga ini mengganggu cash flow dari BUMN karya atau konstruksi. Berakibatnya apa? Berakibatnya salah satunya adalah pembayaran terhadap subkontraktor, terhadap kontraktor itu juga tertunda. Nah, bahkan tidak mungkin BUMN karya ini bisa melakukan PHK terhadap karyawannya karena cash flow-nya sudah sangat ketat dan mengganggu jalannya proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan. Baik, ini menarik mengenai proyek-proyek strategis nasional, banyak kemudian pelunasan-pelunasan yang tertunda dari pemerintah kepada BUMN. Sejauh mana ini juga sebetulnya dapat mengganggu kinerja BUMN, Mas Bima? Ya, saya punya data. Ini disampaikan oleh Kementerian BUMN pada akhir tahun 2020. Jadi pemerintah itu punya utang 116 triliun. Jadi utang terhadap BUMN. Jadi pemerintah memberikan penugasan, harusnya ada dana yang diberikan kepada BUMN. Nah, tapi dari 116 triliun utang pemerintah kepada BUMN yang dilunasi baru 52%. Artinya ini salah satu penyebab juga kenapa BUMN berada dalam tekanan dan mencari pinjaman eksternal. Karena harusnya pemerintah itu melakukan prioritas untuk melunasi utang-utang kepada BUMN. Ada yang utangnya dalam bentuk subsidi, kompensasi, ada yang akuisisi lahan LMAN untuk BUMN-BUMN karya. Itu banyak sekali yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Jadi di sini pemerintah juga punya tanggung jawab. Kenapa BUMN berada dalam tekanan, cash flow-nya salah satunya karena progres pelunasan utang pemerintah ke BUMN ini sangat lambat. Baik, berarti bisa disimpulkan sebetulnya BUMN bisa tidak mencari sumber-sumber pendanaan baru jika pembayaran utang pemerintah kepada BUMN berjalan dengan lancar, begitu ya Mas Bima ya? Iya, salah satunya. Oke. Salah satunya. Baik, terkait dengan utang, beberapa kesimpulan lah yang disampaikan. Sebetulnya utang itu memang kadang diperlukan untuk pembuatan portfolio kredit sebuah perusahaan lah. Nah, kalau case-nya BUMN ini seperti apa, Mas Bima? Iya, jadi permasalahannya ini BUMN ini tidak semuanya profit oriented.
tapi ada juga yang sifatnya public service obligation atau PSO. Ya, ini bentuk-bentuk pelayanan kepada publik. Nah, yang menjadi menarik adalah untuk BUMN tidak bisa disamakan dengan perusahaan swasta. Kalau swasta ini menarik pinjaman baru, salah satu rencananya kan untuk melakukan ekspansi. Nah, tapi kalau BUMN ini ada juga untuk menarik pinjaman baru untuk melakukan PSO. Nah, di dalam suatu term atau kondisi di mana PSO-nya itu terlalu dominan dibandingkan kemudian mencari profit, nah disinilah timbul adanya mismatch yang pemerintah harusnya turun tangan di situ untuk melakukan bantuan kepada BUMN, karena yang memberi penugasan ke BUMN itu pemerintah juga. Baik. Nah, ini yang bisa merubah leverage dari utang untuk meningkatkan kinerja justru menjadi beban. Baik, Mas Bima, fungsi public service obligation pada BUMN mungkinkah ini membatasi pergerakan BUMN agar lebih profesional? Atau mungkin ada jalan tengahnya? Nanti kita akan bahas saja berikut ini, Mas Bima, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.